Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, semoga selalu baik ya. Gimana? Bosan sangat? Apa masih semangat? Ya, saya harapkan kebosanan-kebosanan kalian akan bisa terminimalisir dengan video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Kita tetap mengupayakan bagaimana pembelajaran kita di SMK Negeri 1 Tambak Boyo ini tetap menyenangkan, tidak menyusahkan kalian walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini, Bu Ula ingin menyampaikan materi untuk pertemuan ketiga kita, yaitu tentang KD 311 dan 411, yaitu indikator keberhasilan tahapan proses produksi massal. Nah, indikator keberhasilannya untuk tahapan produksi massal. Jadi anak-anak, untuk kelas 11 kemarin, kalian kan sudah menerima pembelajaran PKK. Jadi kalian sudah diajari bagaimana kalian untuk mengidentifikasi peluang usaha. Bagaimana kalian menentukan usaha yang akan kalian laksanakan. Kemudian bagaimana kalian membuat perencanaan biayanya, sampai berapa harga yang akan kalian jual ketika produk sampean masuk ke pasaran ya. Jadi kalian bisa membuat modalnya, biayanya berapa hingga sampean bisa menjualnya untuk satu produk. Makanya di kelas 11 kemarin kalian sudah diminta. Nah, waktu itu gurunya Bu Eliana ya, guru pengajar kelas 11 PKK, kalian diminta untuk membuat produk dan mestinya kalian sudah bisa menjual produk yang sudah kalian buat kemarin. Itu masih skala 1, 2 produk tiap anak. Untuk kelas 12 ini kalian dituntut untuk sudah bisa membuat produk atau jasa, melaksanakan produk atau jasa yang sudah kalian rencanakan di kelas 11 kemarin untuk diproduksi secara massal. Atau kalau misalnya saman kemarin ternyata produk kemarin saya ternyata tidak menjual. Nah, tidak menjual sama sekali, saya hanya bisa membuat produk, tapi saya kesulitan dalam menjualnya, saya kesulitan dalam pemasarannya. Berarti kalian harus menganalisa kembali, ternyata perencanaan saya kurang baik, ternyata produk saya kemarin kurang baik. Nah, berarti saman harus ganti judul, harus ganti produk atau jasa kalian. Itu kira-kira goal kita pada kelas 12 hari ini ya. Kelas 12 kalian sudah dituntut untuk bisa membuat produk massal, atau minimal sama sudah ada bayangan, sudah ada perencanaan produk apa yang akan kalian buat. Nah, sebelum menginjak materi lebih lanjut, Bu Ula mengingatkan kembali anak-anak, silahkan mengumpulkan tugas pada pertemuan 1 kemarin. Tugasnya apa, Bu? Nah, sudah saya kasih info kembali bahwasanya kalian dituntut, diwajibkan untuk mewawancarai seseorang atau orang atau badan usaha yang ada di sekitar kalian ya. Carilah usaha apa. Jadi seorang wirausahawan yang kalian wawancarai, bukan penjual. Nah, bukan penjual, bukan penjaga toko yang kalian wawancarai, tapi wirausaha yang ada di sekitar kalian. Diwawancarai kurang lebih 3 menit. Bagaimana dia memulai usahanya? Yang diwawancarai apa? Bagaimana dia memulai usahanya, misalnya. Berapa modal untuk memulai usahanya? Berapa kali dia gagal? Bagaimana strateginya agar dia dapat meningkatkan pemasarannya?
dan lain sebagainya. Durasinya sekitar 3 menit anak-anak, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Itu saya tunggu tugasnya, karena kalau sampean bisa mewawancarai orang-orang tersebut, orang yang sudah berwirausaha, sampean kira-kira nantinya akan punya bayangan, oh kira-kira usaha apa saya yang tidak membutuhkan modal banyak atau yang sesuai dengan modal saya, kemudian usahanya apa, bahan bakunya apakah ada di sekitar saya. Itu sampean minimal sudah punya bayangan nanti ketika akan lulus. Itu kira-kira maksudnya Bula, sampean saya suruh untuk mewawancarai wirausahawan yang ada di sekitar kalian. Jadi saya tunggu, silakan tugasnya nanti tetap dikumpulkan di tugas pertemuan 1. Jadi nanti ketika kalian mengumpulkan di tugas pertemuan 1, kalian akan dinotifikasi di classroom itu bahwa tugas kalian terlambat. Jadi dari 2 kelas itu, hanya 2 anak yang mau mengumpulkan ke Bula dan sudah saya beri nilai 100. Yang belum berarti ya siap-siap, resiko ditanggung penumpang. Jadi saya harapkan kalian tetap aktif karena Bu gurunya, Pak gurunya tetap aktif melakukan proses pembelajaran. Jadi sampean pun harus sama. Materinya tidak harus monoton yang ada dari gurunya, tapi bisa materi yang saya berikan dari alam. Sama langsung terjun ke lapangan, sama langsung bisa mewawancarai orang yang benar-benar berkecimpung dalam wirausaha. Gitu ya anak-anak ya. Itu sekilas tugasnya. Jadi tetap penugasan itu saya tagih. Jangan lupa untuk dikumpulkan walaupun terlambat. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya lewat WA atau nanti di komen private di classroom. Tetap akan saya jawab, tetap akan saya cek. Gitu kira-kira. Itu untuk penugasan kemarin. Jadi evaluasinya seperti itu, masih banyak sekali yang belum mengumpulkan. Lanjut ya. Gitu ya, paham ya? Tugasnya adalah mewawancarai seorang wirausahawan dari dia 0 sampai sekarang. Sudah menggeluti usahanya sampai sekarang itu bagaimana prosesnya, berapa modalnya dan lain sebagainya. Silakan untuk pertanyaannya tergantung pengembangan kalian. Terus saya harapkan ketika memvideo harus ada wajah kalian loh. Jangan orangnya saja yang di video. Ada wajah kalian sama orangnya depan, hadap-hadapan gitu ya. Hadap-hadapan. Nanti ada temannya disuruh memvideo. Nah, kalau gitu kan nanti benar. Jangan sampai nanti yang memvideo orang lain. Ternyata kamu nyuruh orang, bukan kamu sendiri. Gitu kira-kira. Ya, kembali lagi ke materinya ini. Kita akan belajar tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Jadi ketika kamu mengidentifikasikan keberhasilannya apa sih? Ya, kira-kira saya akan memulai usaha apa? Nah, kalian harus kembali lagi pada materi pertemuan sebelumnya, yaitu kalian harus bisa merencanakan untuk produksi massal kalian. Nah, indikator keberhasilannya apa? Nah, berarti apa saja yang harus saya tentukan di awal mula? Nah, barangmu harus jelas. Barang atau jasa, apa yang akan kamu lakukan itu harus jelas dulu. Kira-kira saya mau membuat produk apa? Ya. Ketika produk saya sudah saya tentukan, oh kira-kira itu loh, ada ndak peminatnya, laku ndak di pasaran, di sekitarmu sajalah, laku ndak kira-kira, demand-nya atau permintaannya banyak ndak peminatnya. Kalau ndak ada, ya kenapa kamu buat produk? Ya, mau buat 1000 produk yang sama misalnya ya, kamu misalnya enteng-entengan lah, kamu mau membuat
keripik misalnya, keringan cumi. Nah, di sini produknya banyak sekali cumi. Ya, apalagi ketika musim harganya murah, suplainya banyak sekali, tetapi misalnya ya di sini tidak ada peminatnya. Karena apa? Karena semua orang di sekitar sini notabene kebanyakan mayoritas masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Dia sudah bisa menghasilkan kering cumi sendiri. Nah, ngapain harus beli ke kamu? Nah, dia bisa bikin sendiri. Berarti kamu harus memikirkan, oh ternyata pemasarannya saya harus keluar kota, keluar daerah saya. Nah, berarti itu pertimbanganmu. Nah, ketika kamu mau membuat sebuah produk, bagaimana pemasarannya? Apakah cukup di sekitar ini? Apakah harus ke luar daerah? Bagaimana media pemasarannya? Apakah cukup manual? Nah, saya mau bikin terasi. Nah, terasi kalau kamu kirim jauh, misalnya jarak jauh, apakah aman? Nah, terasinya misalnya kamu kirim kotak, ternyata sampai ke orangnya jadi bintang-bintang, kan enggak lucu. Atau ketika sampai ke orangnya jadi penyet-penyet, kan enggak lucu. Makanya ketika kita mau mengirim sebuah produk, dipastikan dulu, oh permintaannya banyak, media pengirimannya seperti apa. Mau jauh ngirimnya, tetapi sulit dalam pengirimannya, ya berarti harus kita pikirkan, oh cukup di sini-sini saja. Begitu kira-kira. Kemudian kita sudah menentukan produknya, sudah memikirkan bagaimana permintaan pasarnya. Nah, sudah kita tentukan. Terus, oh ternyata bahan bakunya ada, banyak di sini. Saya mau membuat misalnya keripik ikan. Nah itu hantu di belakang kita, ini hantu. Enggak apa-apa ya anak-anak ya. Enggak apa-apa, biar guyon. Kan kalau di kelas juga sama, ada guyonnya seperti ini, ada Bapak Ibu guru lewat juga. Nah, misalnya kita mau bikin keripik ikan. Kita mau bikin keripik ikan, di sekitar kita bahan bakunya banyak apa enggak kira-kira? Ikan. Banyak sekali. Tiap hari, tiap saat ikan di wilayah Tuban ini banyak sekali. Kalau Saman mau memulai bisnis ikan, nah kayaknya peluangnya masih banyak. Karena apa? Nah, karena pasti misalnya kualitasnya bisa tahan lama, awetnya bisa tahan lama, peminatnya juga hampir semua orang sukalah keripik ikan, tinggal ikannya apa-apa itu. Kalian keringkan awet, enggak suka di sini, misalnya di sini di Tuban itu sudah banyak yang bikin keripik ikan, kalian tinggal lempar aja keluar kota. Nah, pakai ekspedisi, kalau pakai keripik, kalau ikannya sudah dalam bentuk keripik pasti aman. Nah ya, pasti aman, lebih aman ya, enggak rentan rusak kalau sudah dikeringkan. Itu kira-kira. Kemudian yang lagi dalam kalian menentukan keberhasilannya, apalagi ya, kira-kira apa anak-anak? Ayo, yang menentukan keberhasilan tahapan produksi kalian. Kalian apa? Harus punya, tenaga kerja yang cukup, sumber daya manusia yang cukup, anak-anak. Bula takut ini ada kucing di bawah saya. Nah, tenaga kerjanya, saya sudah punya ide, kira-kira ketika saya akan memproduksi akan seperti ini. Kira-kira proses pemasarannya seperti ini. Lah, permintaannya banyak, tapi tenaga kerjanya enggak ada. Gimana? Jalan enggak kira-kira? Sama dhewe yang jalankan ya remek, Mas, ya. Jadi kira-kira produk atau usaha apa yang akan kalian laksanakan itu juga harus kalian pikirkan tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya mau kalian bayar mingguan, apa harian, atau by produk. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan indikator keberhasilannya banyak sekali. Kalian bisa mengembangkan sendiri. Karena mapelnya Bula, PKK ini tidak kaku, Mas. Kita akan lebih bisa belajar kalau kita melaksanakan. Kita akan lebih bisa memahami materi ini kalau
benar-benar kalian menjalani usaha ini. Jadi ini hanya pemaparan saja, materi saja, yang akan melaksanakan adalah kita sendiri nantinya sebagai wirausahawan. Oh ya, Bula mengingatkan bahwasanya mulai bulan Agustus, kira-kira minggu depan kayaknya, untuk mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, sekolah sudah memberikan kebijakan bahwasanya kelas 12 PKK akan praktek. Jadi kalian akan bisa praktek tiap minggunya, untuk harinya waktunya menyusul, jadi kalian bisa praktek tiap minggunya selama kurang lebih 4 jam. Nanti Bula ya dibantu sama Pak Cahyo sebagai desainernya, kita akan membuat sebuah kapal. Katanya kalau misalnya anak IPK, anak TPK, teknik pemesiran kapal, ndak lulus, ndak bikin kapal, katanya bukan anak kapal. Nah, makanya kelas 3 ini, ayo kita bersama-sama seperti kelas 3 tahun kemarin, mereka sudah bisa membuat boot kecil ya, walaupun bukan kapal gede, boot kecil sesuai modalnya. Kalau modalnya kecil ya jadinya kecil, kalau modalnya besar ya jadinya besar. Kita bikin boot. Untuk tahun ini, bulan kemarin sudah koordinasi dengan Pak Cahyo, kita akan membuat katamaran. Jadi katamaran itu adalah boot ya, perahu kecil, tapi lambungnya ada 2. Ketika lambungnya ada 2 itu, maka di atasnya bisa kita cari, ketika kita bisa membuat lambung 2 di kiri dan kanan, maka di atasnya bisa kita buatkan deknya, sehingga ruang daya apungnya lebih besar, kemudian ruang untuk kita duduk misalnya, ruang muatnya juga lebih besar, sehingga kita lebih lega daripada misalnya satu lambung langsung kita naiki gitu ya. Bahannya tetap dari resin, untuk prakteknya nanti di bengkel belakang. Nah, kalau 2 hal atau 2 lambung nanti bisa join. Jadi kelas A di lambung sebelah kiri, yang di kelas B lambung sebelah kanan. Jadi paralel, nantinya bisa jadi bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahap atasnya kita bisa bikin langsung 2 kelas untuk satu produk tersebut. Kira-kira itu untuk sekilas praktek PKK mulai minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tugas untuk pertemuan pertama tetap saya tunggu walaupun terlambat ya. Jangan terlalu banyak guyonan, tetap serius. Sama seperti Bula loh. Bula tetap mengajarkan serius, berarti kalian juga tetap serius untuk belajar. Kira-kira itu ya anak-anak. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dilanjut melalui WA atau Classroom di private comment. Terima kasih, saya akhiri. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah, sampai bertemu kembali anak-anak. Salam kepada keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.